anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'du. Ila hadratil muhtaramil kiramil mukarramin, pada segenap para ulama yang tansah kami takzimkan, yang selalu kami harapkan barokah ilmunya. Beliau pimpinan tahfidziyah, Ketua PCNU Biak, Imam Masjid Al-Huda beserta takmir, kepengurusan TPV Madrasah, Bapak Ibu semua jamaah. Malam ini kami ingin mengutip satu makalah yang kami ambil dari kitab Naswaihul Ibad, Shahifah atau halaman 38. An Hatim Al-Aqsam rahimahullah ta'ala annahu qala. Hatim Al-Aqsam pernah berkata, al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsi mawadhi fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang tergesa-gesa, semua yang terburu-buru itu berasal dari setan. Apapun itu, kalau terburu-buru, tergesa-gesa, itu dari setan. Makan terburu-buru itu tandanya dari setan. Naik kendaraan ingin cepat sampai, terburu-buru, itu dari setan. Kecuali ada 5 hal, ada 5 tempat di mana 5 hal ini kita tergesa-gesa atau terburu-buru ini justru bukan dari setan, tapi termasuk dari sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu it'amud dhaif. Yang pertama adalah memberi hidangan, memberi makan kepada tamu. Bapak Ibu, kalau kita ada tamu, tolong segera diberi hidangan. Ada air, kasih air. Ada jajan, dikasih jajan. Ada makanan, kasih makanan. Siapapun tamunya, jangan terus ada orang assalamualaikum, dilihat dulu. Kalau tamu ini memberi keuntungan, cepat disuguhi. Kalau enggak memberi keuntungan, enggak diberi apa-apa. Itu amudhaif, memberi hidangan kepada tamu. Kenapa itu amudhaif ini oleh Rasulullah dianggap sesuatu yang besar, sehingga segera memberi hidangan kepada tamu niku penting. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa kalau ada tamu datang, itu tandanya tamu ini datang membawa rizki, pulang membawa dosa. Orang yang ada kedatangan tamu itu datang membawa banyak rezeki. Kita beri suguhan, kemudian tamu ini pulang membawa dosa. Dosa siapa? Dosanya orang tuan rumahnya. Kemudian dosa ini dilempar oleh para malaikat di sungai-sungai, di laut-laut, sehingga dosa-dosa ini diciptakan menjadi ikan-ikan yang kemudian dimakan oleh manusia. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Apa rahasia dibalik it'amud dhaif ini? Rahasia dibalik it'amud dhaif ini adalah ada sesuatu yang sifatnya itsar. Bapak Ibu, ada sunnah yang akhir-akhir ini mulai hilang. Apa itu itsar? Itsar itu apa? Itsar itu mendahulukan urusan akhirat untuk pribadi kita, mendahulukan urusan dunia untuk orang lain. Itu itsar. Urusan dunia orang lain dulu, kita belakangan. Urusan uang orang lain dulu, kita belakangan. Itu namanya itsar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih kambing. Ketika kambing sudah disembelih, kemudian daging sudah dibagi semua, sudah dibagi tinggal kepala kambing, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, sahabat dalam ya Rasulullah, iki ndas wedhus iki sing pantes gawe sapa? Ini ada kepala kambing ini, kira-kira yang pantas untuk siapa? Ya Rasulullah, di antara kita para sahabat ini yang paling fakir si fulan ya Rasulullah. Berarti kepala kambing ini yang paling pantas, yang paling cocok dikasihkan si fulan. Si fulan dipanggil sama Rasulullah, dikasih kepala kambing, seneng semua orang seneng kepala kambing.
Sampai rumah ibu aku diberi Rasulullah kepala kambing, dibakar, setelah dibakar dibersihkan, setelah dibersihkan digodok. Digodok itu bahasa Indonesia apa? Direbus. Direbus, setelah direbus daging sudah ngelongkok, daging sudah terpisah dari tulang-tulangnya, tinggal ngasih bumbu, tinggal goreng. Ingat tetangganya, bapak apa bu, kita pak walaupun fakir sudah pernah makan daging kambing, sedangkan tetangga sebelah itu kita nggak tahu dia pernah makan atau belum. Lah gimana bu, kita kasih tetangga sebelah gimana pak? Nggak apa-apa, dikasih tetangganya sebelah. Tetangga sebelah ini dikasih daging kambing yang sudah direbus, tinggal ngasih bumbu, mau goreng, orang mentolo pak. Tidak tega, karena apa? Teringat tetangganya. Kita ini walaupun miskin sudah pernah ngicipi, sudah pernah mencicipi rasanya daging kambing. Tetangga sebelah kita nggak tahu pernah apa tidak. Dikasihkan tetangganya sebelah, muter terus sampai balik yang pertama. Itu zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang panjenengan kalau dapat daging kambing ingat tetangga atau ingat kulkas? Hah? Ingat kulkas. Masya Allah, itu zaman itu ithar. Urusan dunia orang lain dahulu, kita belakangan. Saya pernah membaca satu sirah. Ada ulama di daerah Ar-Royi, sehingga julukan ulama ini Alimur Royi atau orang alimnya Ar-Royi. Cara kene yo kiyaine Royi. Itu pernah kangen sama teman-temannya di pesantren. Ini satu daerah di kota Iran. Matur sama garwane, matur sama istrinya, bu, iya bah, aku kangen sama teman-temanku di pesantren. Terus kita punya berapa gandum? Seandainya dibuat roti itu jadi berapa? Anu bah, kalau kita buat roti insya Allah sekitar jadi 30. Ya sudah, kalau begitu besok buat roti 30 gandum itu buat jadikan roti semua. Aku tak ngundang teman-temanku 30. Undangan disebar, 30 orang yang diundang ini sudah dapat undangan semua. Antara satu dengan yang lain sesama temannya ini ketemu. Kak, iya mas, dapat undangan dari Pak Yai Royi. Enggak nih, loh aku kok dapat? Alah paling keliwatan. Ketemu lagi, paling keliwatan. Datang saja nggak apa-apa. Akhirnya undangan yang disebar 30, yang datang itu 250 orang. Rotinya 30, yang datang 250 orang. Pak Royi tanya sama istrinya di dapur, bu, rotinya ada berapa? Ya 30 toh pak, wong kemampuan kita 30. Lah yo aku itu hanya ngundang 30 orang, yang datang 250 orang. Terus terang saja pak, terus terang saja, ya wis tak terus terang. Teman-temanku semua, aku hanya ngundang 30 orang itu bukan karena yang lain tidak tak senengi, bukan. Karena hanya mampu buat roti nyugui 30 orang. Lah sekarang yang datang 250 ini gimana? Ada yang usul Pak Yai apa? Dicuili cilik-cilik. Cuili cilik-cilik. Walah kalau dicuili cilik-cilik ya nggak mampeh. Usul Pak Yai gimana? Kita bentuk halakoh. Halakoh itu seperti ini. Lah ini muter, ini halakoh. Kita bentuk halakoh 250 orang ini suruh bentuk halakoh. Kemudian 30 roti ini ditaruh di atas talam. Talam itu lengser seperti ini. Nampan, lengser, talam. Apa kalau bahasa sini? Ini namanya apa? Nampan. Iya, nampan, talam, lengser, pokoknya opo-opo lah. Kalau Bojonegoro tampah. Gampang. Roti 30 ini ditaruh di atas nampan, di atas talam, kemudian lampu damar dimatikan semua. Lah terus, ya terus ini roti ini jalan. Kalau ingin makan monggo, kalau tidak ingin makan monggo, terserah. Bapak Ibu, karena saat itu yang didahulukan itu adalah ithar, urusan dunia orang lain. Ketika lampu dimatikan, orang yang pertama nyentuh roti ini sudah ada ithar. Saya nggak keduman, nggak kebagian, nggak apa-apa. Yang penting sebelah ini kebagian. Yang sebelahnya lagi, roti ya, dunia saya nggak kebagian, nggak apa-apa. Terus
Pak Yai Roy tanya, sudah semua? Sudah Pak Yai, sudah. Oke, damar dinyalakan, lampu dinyalakan. Setelah nyala ternyata Bapak Ibu, roti ini masih utuh. Itu zaman dahulu. Urusan dunia biarkan orang lain dulu. Kita nggak kebagian nggak apa-apa. Tolong Bapak Ibu yang mungkin kebagian BLT, tolong matur sama Pak Lurah. Pak RT, Pak Lurah, saya nggak kebagian BLT nggak apa-apa. Yang penting orang-orang itu yang berhak yang menerima, saya nggak apa-apa, gitu nggih? Modelnya urusan dunia orang lain dahulu, tapi untuk urusan akhirat kita yang terdepan. Itu itsar. Siapa yang jamaah shaf paling depan? Kita. Siapa yang baca Quran? Kita. Siapa yang paling ambil bagian sedekah subuh pertama? Kita. Urusan akhirat kita yang terdepan. Nggak boleh ketinggalan. Itu namanya itsar. Makanya pernah Syekh Sufyan Ats-Tsauri Bapak itu pernah menangis. Sampai tetangga kanan kiri takziah. Kenapa Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini menangis? Berhari-hari menangis, tetangga kanan kiri takziah, ya Syekh, siapa yang meninggal sampai engkau menangis sebegitunya? Aku tidak ditinggalkan oleh siapa-siapa. Lah kenapa Syekh menangis? Kemarin itu hari Jumat. Aku syughul, aku sibuk dengan pekerjaan sehingga biasanya aku ketika sholat Jumat pasti berada di shaf paling depan. Tapi kenapa kemarin saya sibuk sehingga saya mendapatkan shaf bagian yang kedua? Bapak Ibu, gara-gara ketinggalan shaf depan nangis seminggu. Gara-gara ketinggalan shaf depan sholat Jumat. Ini suami ini panjenengan nggih ngoten nggih? Alhamdulillah. Kalau ketinggalan nggih nangis ngoten. Masyaallah, jangan-jangan datang paling akhir, pulang paling awal. Masyaallah. Itsar. Untuk urusan akhirat kita yang terdepan. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Itu amud dhaif. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu terhadap 4 golongan ini. Bapak Ibu ingin dirindukan surga nggih? Masya Allah. Surga itu rindu 4 golongan. Siapa yang pertama? Talil Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Tolong Bapak Ibu usahakan sehari berapa ayat yang kita baca. Istiqomahkan sehari kita membaca Al-Quran. Talil Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran ini dirindukan surga. Yang kedua, wahafidhil lisan, dan orang yang bisa menjaga lisannya. Orang yang tidak suka mengumpat, orang yang suka berkata jujur, tidak suka berbohong, itu dirindukan surga. Dan orang yang bisa menjaga lisannya ini derajatnya diangkat oleh Allah. Saya pernah membaca satu hikayat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dijanjikan oleh Rasulullah bahwa siapa yang bisa menjaga lisannya, derajatnya diangkat oleh Allah. Imam Ghazali bercerita bahwa ada seorang raja yang salah satu menterinya itu meninggal. Salah satu menterinya meninggal. Sehingga raja ini membuat sayembara, siapa yang ingin jadi menteri maka harus melalui prosedur. Jadi raja ini menyusun panitia penerimaan pendaftaran menteri. Yang datang ribuan. Di antara ribuan ini diseleksi calon menteri ini ada ratusan yang masuk. Di antara 100 calon menteri yang masuk 10. Di antara 10 ini diseleksi lagi tinggal 3. Setelah 3 ini, tim seleksi calon panitia menteri ini sudah nggak bisa memilih salah satu di antara mereka. Karena cerdasnya sama, gantengnya sama, dedikasinya sama, semuanya sama. Nilainya sama semua. Sehingga panitia ini matur sama Pak Baginda Raja, kita ini dari panitia tim seleksi tidak bisa memilih salah satu di antara 3 orang yang ingin siap jadi menteri. Nah terus panjenengan piyambak mawon, engkau wahai Baginda Raja, monggo silahkan dipilih siapa menurut panjenengan yang terbaik. Baik, kata Baginda Raja. Akhirnya Baginda Raja memanggil ketiga calon ini ke dalam sebuah ruangan yang tertutup. Hanya 4 orang di situ, 3 calon menteri, 1 Baginda Raja. Setelah pintu ditutup, jendela ditutup, ini sudah nggak ada ruangan, nggak ada tempat angin terbuka, belum ada AC saat itu. Tiba-tiba raja ini entah sengaja atau tidak, raja ini kentut Pak. Tut.
Yang pertama dipanggil, kamu tadi mendengar apa? Kentut Baginda Raja, cocok. Saya nggak mengharapkan menteri yang kopok, yang tuli. Berarti kupingmu normal. Terus, bagaimana baunya? Maaf Baginda Raja, kalau orang rakyat biasa itu bau kentutnya itu busuk, badek. Tapi bau kentut panjenengan wangi. Tambah saking inginnya jadi menteri, top markotop. Apa kata Baginda Raja? Kamu nggak jadi menteri. Kenapa Baginda Raja? Belum jadi menteri sudah berbohong. Keluar kamu. Keluar Pak. Tinggal 2, meruntuh sebagai sampah. Yang kamu yang kedua. Ya Baginda Raja, kamu tadi mendengar apa? Mendengar kentut Baginda Raja. Bagus, kupingmu normal. Bagaimana baunya? Karena tadi berbohong nggak jadi. Wah, berarti Baginda Raja menginginkan menteri yang jujur. Maaf Baginda Raja, bau kentut panjenengan busuk sekali. Cara bahasa Bojonegarone bau wadeg. Pangapunten. Apa kata Baginda Raja? Keluar kamu dari ruangan ini. Kamu nggak bisa jadi menteri. Kenapa Baginda Raja? Belum jadi menteri, sudah gatel no hatiku. Sudah menyakiti aku. Ternyata jujur itu kadang menyakitkan. Tinggal yang pertama. Apa yang terakhir ini? Meruntuh sak jagung-jagung. Kamu, tadi kamu mendengar apa? Kentut Baginda Raja. Cepat jawab, gimana baunya? Pangapunten Baginda Raja. Maaf, apa? Saya pilek Baginda Raja. Saya pilek. Wah, cocok kamu, jadi menteri kamu. Oh, ternyata hafizul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya itu derajatnya diangkat oleh Allah. Maka seberapa kealiman seseorang, seberapa kecerdasan seseorang, seberapa kedekatan seseorang dengan Allah itu bisa dilihat dari mulutnya. Karena apa yang dari mulutnya itu pasti bersumber dari akal dan hatinya. Maka Bapak Ibu hati-hati, kita berbicara dengan siapa, kita ngomong apa, hafizul lisan. Makanya orang yang bisa menjaga lisan ini diangkat derajatnya oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dirindukan surga. 1 orang yang membaca Al-Quran, 2 orang yang bisa menjaga lisannya, wa mut'imil ji'an. Surga merindukan orang-orang yang ahli bersedekah, memberi makan orang-orang yang lapar. 1 sedekah itu bisa menjadi naungan besok di akhirat. Ketika orang-orang sibuk dengan dirinya di mahsyar, maka orang-orang yang ahli bersedekah ini diberi naungan, diberi perlindungan oleh Allah. Allahumma ya aja amin tok dilakoni maksudnya Pak. Engkau wayang ngaji uman amin tapi medite gak kaprah. Allah membenci orang pelit, sangat membenci orang pelit. Bahkan orang pelit itu Bapak Ibu pangapunten, orang pelit itu tobatnya sulit. Kenapa tobatnya sulit diterima? Karena orang pelit itu nggak pernah tobat. Karena orang yang hidup di dunia ini dia merasa semuanya dermawan. Coba yang di sini yang merasa pelit angkat tangan. Loh, dermawan semua Pak. Makanya dakwah kepada orang pelit itu bleset terus. Ketika kita berbicara tentang pelit, dia mengatakan, oh itu kai. Bleset Pak. Jadi di dakwah tidak bisa. Maka ada satu riwayat, ada satu cerita. Ada seseorang yang bernadar Bapak Ibu, tapi nadarnya salah. Tiba-tiba ada tamu datang kepada seorang kiai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Tolong saya diberi petunjuk Pak Yai. Petunjuk apa Mas? Tolong beri saya petunjuk. Saya telah bernadar Pak Yai. Nadar apa? Saya ingin mencari anaknya setan. Kenapa Mas mencari anaknya setan? Karena saya nadar Pak Yai. Saya sakit 3 tahun. Kalau saya sembuh, saya nadar ingin membangun masjid yang terbaik di kecamatan ini. Gampangannya 5 miliar. Ternyata saya nggak sembuh. Nadar lagi, kalau saya sembuh saya akan menyumbangkan 5 miliar untuk anak yatim. Ternyata nggak sembuh. Karena nggak sembuh-sembuh ini saya nadar itu amuan Pak Yai. Nadar amuan pripun? Saya nadar kalau saya sembuh saya akan sedekah 5 miliar untuk anaknya setan. Sembuh Pak, tapi jangan ditiru. Ketika sembuh saya bingung ini mencari anak setan di mana. Makanya kalau tangklet panjenengan Pak Yai, saya bertanya di mana saya harus bertemu dengan anaknya setan. Oh, anaknya setan itu banyak Mas.
Orang-orang yang berperilaku layaknya setan, anggap itu anaknya setan. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Tapi 3 saja cukup, Mas. Siapa Pak Yai? Cari syaribul khamri, carilah orang yang meminum minuman keras. Yang kedua, carilah pelacur, azzaniyah, wanita yang suka menjual dirinya. Yang ketiga, carilah orang yang bakhil atau pelit. Siap Pak Yai? Di antara salah satu ketiganya itu ada yang mau menerima, kasihkan, nadarmu selesai. Akhirnya bawa nih uang 5 miliar. Tahu berapa jumlahnya uang 5 miliar? Mudah Pak. Kalau satu kresek ireng itu biasanya 100 juta. Berarti kalau sak kresek 100 juta berarti 10 kresek 1 miliar. Berarti jumlahnya berapa? 50 kresek. Mosok gak tahu roh duit 5 miliar ya. Uang 50 miliar ini dimasukkan ke dalam mobil, Pak. Mencari dia. Di sini ada orang yang suka minum minuman keras. Ada, Mas, mau apa? Aku mau mencarinya pokoknya. Oh, sana. Di pojok kampung ada orang yang suka minuman keras. Orangnya nggak terlalu besar sih, tapi minumnya kuat. Lengannya nggak terlalu besar, tapi gambarnya kalau jengking, Pak. Masya Allah. Laki-laki tapi ceplian. Kaosnya tulisannya panitia kiamat. Saking nakalnya, Pak. Datang ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Silaturahim, Kak. Yang pertama, yang kedua, saya itu bawa uang 5 miliar, Mas. Tak kasihkan sampeyan. Mau, Mas, ya terima? Nanti dulu. Ini uang apa ini? Jangan-jangan sampean pulang, uang masih di sini, saya ditangkap polisi. Jangan-jangan ini pencucian uang. Enggak, lillahi ta'ala, Mas. Ini uang saya sendiri, tak kasihkan sampean. Lah ini uang apa? Gini loh, Mas, saya itu sakit 3 tahun, Mas. Nazar bangun masjid nggak sembuh, Mas. Nazar ngasih anak yatim nggak sembuh. Bareng nazar ngasih anaknya setan sembuh, Mas. Kemudian saya tanya Pak Yai, anaknya setan itu siapa? Anaknya setan itu kata Pak Yai, ya sampeyan yang suka minum minuman kerasnya anaknya setan. Langsung apa? Kamu nganggap saya anaknya setan? Pergi, gak doyan duitmu. Langsung ngejer, Pak. Numpak mobil. Ternyata barokah anaknya setan dari mulut kiai ini, dia ini merenung. Buruk sekali saya, sampai Pak Yai mengatakan saya anaknya setan. Tobat, Pak. Tobat ini. Tinggal 2. Berarti yang kedua siapa? Pelacur. Cari dia, di mana ini ada pelacur. Oh, di sana orangnya cantik, laris manis. Terus mau apa? Nggak mau apa-apa, saya mau ke sana. Ya wis, didolan, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Panjenengan yang namanya ini Mbak Yu? Ya. Saya itu ingin ngasih uang 5 miliar untuk panjenengan. Pelacur ini, ya alhamdulillah. Sebelum sampan ngasih, sampan tak kasih dulu, Mas. Enggak, saya enggak butuh dikasih. Ya enggak, wong ngasih yuk tak servis dulu. Oh enggak. Saya enggak seperti itu. Saya enggak, ini lillahi ta'ala. Ya maksudnya lillahi ta'ala, ini uang apa? Begini loh Mbak Yu. Saya itu sakit 3 tahun, nazar bangun masjid enggak sembuh. Nazar ngasih anak yatim enggak sembuh. Bareng nazar ngasih anaknya setan enggak sembuh. Sembuh. Kemudian saya tanya Pak Yai, siapakah anaknya setan? Kata Pak Yai, pelacur, pezina seperti panjenengan ini anaknya setan, makanya saya kasih uang ini. Masuk ke belakang, ke dapur, ambil sabit, langsung, Pak. Dikejar orang ini, tak bunuh kamu. Wong ape-ape jebok arane anake setan. Langsung naik mobil. Tinggal yang terakhir siapa? Orang pelit. Ternyata pelacur pun masih punya harga diri. Seorang pemabuk pun masih punya harga diri. Yang ketiga, cari orang yang pelit. Pelit itu bahasa Arabnya ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama bahasa Arabnya bakhil. Bakhil itu dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Itu bakhil. Kalau untuk dirinya dia mau, tapi untuk orang lain dia tidak mau. Contoh misalkan kita masuk ke rumah makan 4 orang. 4 orang nih.
Masuk ke rumah makan, kemudian makan bareng-bareng, kemudian satu porsi misalkan 30.000, dia mengeluarkan uang 30.000, ini pokoknya bagianku. Dia nggak mau ngasih orang lain. Itu bahasa Arabnya bakhil. Yang kedua ada syuh. Syuh itu juga bakhil, pelit. Tapi lebih parah kalau syuh itu. Syuh itu jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia nggak mau mengeluarkan. Kalau yang pertama bakhil contohnya dia bawa rokok ya satu, keluar satu rokok terus Pak. Itu bakhil. Teman-temannya ada, nggak peduli, pokoknya dia dari rumah hanya bawa satu terus Pak. Itu bakhil. Ada, sampean punya teman bawanya rokok satu terus. Itu bakhil Pak itu. Iya. Lah ada yang syuh. Syuh itu dia tidak mau mengeluarkan untuk orang lain. Contohnya misalkan dari rumah dia nggak pernah bawa rokok, temennya mengeluarkan rokok, dia ambil. Tidak hanya ambil, dia bawa pulang juga. Itu syuh. Bahkan kalau memang kotoran dari dirinya bisa dimakan dan diambil lagi Pak ini. Syuh. Misalkan orang jajan bakso 4 orang sama teman-temannya, kemudian dia sudah selesai duluan, kemudian ke toilet. Lama ini ke toilet, ini sudah dibayar apa belum ya? Pokoknya kalau belum dibayar dia nggak mau keluar. Itu namanya apa? Syuh, pelit. Orang ini tanya, di sini ada orang pelit? Ada, di pojok sana ada orang pelit. Ke sana Pak. Ini siapa? Walah, itu hajinya sudah 7 kali. Dia 7 kali sudah haji, tapi tetangga kanan kirinya masih saja miskin Pak. Dia nggak memberi manfaat untuk sekelilingnya. Akhirnya uang 5 miliar ini dibawa ke sana. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Jenengan sing asmane Pak Haji niki nggih alhamdulillah nggih leres Mas enten napa sepindah silaturahim Pak Haji. Yang kedua saya itu bawa uang 5 miliar Pak Haji, niki saya kasihkan panjenengan ikhlas lillahi taala. Apa jawaban Pak Haji? Alhamdulillah. Ya Allah nyipi apa aku dik dalu. Kok ana wong teko-teko nggawa duit 5 miliar. Bingung ini yang ngasih kok gak takok sebabnya apa. Kok kondang piye to piye Pak Haji? Panjenengan gak tanya ini uang apa? Ya Allah, saya itu kalau sudah dapat uang lupa Mas. Ini uang apa? Uang apa? Gini loh Pak Haji, saya itu sakit Pak Haji. 3 tahun nazar bangun masjid gak sembuh, nazar ngasih anak yatim gak sembuh, bareng nazar ngasih anaknya setan sembuh Pak Haji. Lah saya tanya Pak Yai, ternyata termasuk anaknya setan, yaitu orang-orang pelit seperti Pak Haji itu termasuk anaknya setan. Apa kata Pak Haji? Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Anaknya setan gak apa-apa, kamu manggil saya bapaknya setan gak apa-apa, mbahnya setan gak apa-apa, buyutnya setan gak apa-apa, canggah wareng gantung siwur udek-udek gak apa-apa. Yang penting uangnya bawa sini, bawa sini, bawa sini. Ternyata orang pelit itu gak punya harga diri, makanya sulit tobatnya. Satu, golongan yang dirindukan oleh surga orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, golongan yang dirindukan surga adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang-orang yang ahli bersedekah, ahli memberi makan orang-orang yang kelaparan. Yang keempat, wassaimina fi syahri Ramadan. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah mentakdirkan kita bisa menyambut bulan Ramadan, bisa mengisi di bulan Ramadan dengan semua kegiatan. Allahumma amin. Kemarin di masjid mana itu tak bacakan tradisi para sahabat ketika menjelang bulan Ramadan, bersedekah dilakukan, membagi uangnya dilakukan. Cuma sedekah di sini sama zaman Rasulullah itu beda. Esensinya saja yang sama. Kalau zaman Rasulullah pangapunten, kalau kita umroh, kalau kita haji, kita melihat setiap hari Senin dan hari Kamis orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah itu bawa plastik Pak. Bawa anaknya satu, orang tuanya itu gelar plastik, anaknya di pintu-pintu Masjid Madinah, di pintu-pintu Masjidil Haram. Untuk apa anaknya? Anaknya ini ngajak, ayo ikut aku. Disuruh duduk di mana bapaknya ini gelar plastik. Plastik ini untuk apa? Plastik ini untuk tempat di mana kurma diletakkan. Karena di sana nggak ada daun pisang, adanya plastik, pakainya plastik. Kalau di Jawa, di sini
Halah, daripada beli plastik mengeluarkan uang, di belakang rumah ada daun pisang. Makanya sana plastik, sini daun pisang. Memanfaatkan saja. Di sana sedekahnya pakai kurma, Pak. Kurma, karena makanan pokok di sana kurma dan gandum. Kalau di sini adanya beras, nasi tumpeng ya nasi tumpeng. Kalau di sini dipaksakan nanti bancaan atau sedekahnya kurma, lidas cangkemnya sampean. Ya nggak harus sama dengan Rasulullah, esensinya saja yang berbeda. Esensinya sama, barangnya yang berbeda. Sana kurma, sini beras atau gandum. Sana gandum, sini nasi. Di sana minumannya apa? Asli susu unta. Jadi ada kurma, ada susu unta. Panjang itu kurma, susu unta. Satu orang sak mangkuk gitu. Di sini Pak nggak ada susu unta, adanya es marimas, nggak apa-apa. Es degan nggak apa-apa. Yang penting ada makanan, ada minum, ada sedekah, sama esensinya. Ada lagi di sana itu apa? Kurma, terus roti Maryam biasanya. Roti Maryam, kurma sama susu unta. Di sini apa? Nasi kuning, apa itu? Masa nggak ada ayamnya ya? Ya itu orang sini suka ayam telur ya telur itu saja, jangan dipaksakan mirip Rasulullah, tapi yo seperti ini sudah bagus lah, saya seneng ini. Oh ada ayamnya ya? Insya Allah nggak apa-apa, itu beda daerah beda. Bahkan kalau Megengan, Syakbanan, Ruan itu beda. Kalau di Bojonegoro yang paling masyhur itu Kopatan jenenge. Kopatan Megengan. Kenapa Kopat? Karena memang kafat ya. Malam nisfu Syakban amal kita baru semua. Itu namanya kafat. Utawa nek Kopat iku ngakoni lepat nek wong Jawa. Daerah Jember ke sana, Jember, Banyuwangi, Lumajang, itu ketika Syakbanan seperti ini biasanya sedekahnya itu apem, Pak. Kue apem. Itu tak tanya ustadznya, kenapa kok pakai kue apem? Loh, sebentar lagi orang-orang itu mulutnya ngapem semua. Puasa maksudnya. Oh, berarti beda daerah beda. Kita nggak memandang perbedaan itu, anggap itu ikhtilaf yang luar biasa. Kita pandang esensi, yaitu ketika bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, perbanyaklah sedekah. Bisa dikemas seperti ini. Tapi kok ono sing gak dipangan itu kembang apa itu kena dipangan to ora itu. Ya kok ndang kembang atom. Nggih, kembang-kembangan yang penting bisa dimakan. Nggih. Washaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini dirindukan oleh surga. Semoga kegiatan di bulan Ramadan nanti penuh dengan dedikasi, penuh dengan semangat awal sampai akhir. Allahumma amin. Di sini juga seperti ya, awal sampai akhir semangat terus ya. Semakin ke belakang semakin maju ya. Maju napa nih? Kok yuk kegiatannya. Washaimina fi syahr Ramadan. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Jadi surga merindukan 4 golongan. 1, orang yang membaca Quran. 2, orang yang bisa menjaga lisan. 3, orang yang ahli bersedekah. Yang 4, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada 5 hal yang tergesa-gesa ini termasuk sunnahnya Rasulullah. Yang pertama adalah bersedekah atau memberi makan tamu. Yang kedua, watajhizul mayyit. Yang kedua adalah mempercepat diberangkatkannya mayit, atau dipercepat ghuslul mayit, ngedusi mayit, dipercepat nyolati mayit, setelah itu memberangkatkan mayit. Bapak Ibu, ketika ada keluarga kita yang meninggal, sanak kerabat kita yang meninggal, jangan ditunda terlalu lama. Karena apa? Karena sunnahnya Rasulullah, orang mukmin Bapak Ibu, ini sudah lelah hidup di dunia lama. Orang mukmin itu ingin segera mempercepat menikmati amalnya. Jadi kalau ada orang mukmin, tolong. Satu contoh begini, Rasulullah itu orang Mekah, ketika meninggal di Madinah maka dimakamkan di Madinah. Panjenengan ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar, ada yang dari Maluku, hijrah ke sini. Kalau meninggal di sini jangan dipersulit untuk dimakamkan di rumah. Jangan dipersulit. Karena apa? Walaupun kita di Papua, keluarga kita di Jawa, itu tidak ada batasan di alam barzah.
Tidak ada batasan di alam kubur. Kalau Allah mempertemukan, maka dipertemukan sesuai amal solehnya. Allahumma amin. Walaupun dipaksa jejer, aku kalau mati ingin jejer Pak Yai. Lah wong Pak Yai amale soleh, panjenengan amale fasik, ya ora ketemu. Masuk jejer, Pak. Tapi panjenengan amalnya solih, Mbah Yai Hasyim Asy'ari amalnya solih, dan satu derajat satu tingkatan. Walaupun kita di sini, Mbah Yai Hasyim Asy'ari di Jawa, bisa Pak ketemu. Bahasa seperti ini bisa dipahami ya? Makanya jangan ditunda, segera diberangkatkan. Itu kalau orang baik, Pak. Iya. Kalau orang buruk, orang yang kelakuannya buruk, apakah masih tetap segera diberangkatkan? Tetap sunnah segera diberangkatkan. Kenapa? Lah ya ngrumat batang elek suwe-suwe lho nggopo tuh, Pak. Kalau di dunia itu kelakuannya buruk, ya wis nang dicepetno wae. Jangan ditunggu terlalu lama. Di sini biasanya ngapunten Pak Yai. Biasanya kalau ada orang meninggal, sebelum diberangkatkan itu ada syahadah atau tidak? Mayit ini baik atau buruk gitu? Ada seperti itu. Alhamdulillah. Kok mirip-mirip Jawa ya? Kalau ada mayit kemudian mau diberangkatkan, mayit ini kelakuannya baik atau buruk, ngoten nggih? Jenengan jawab apa piye? Kalau suka mencuri? Peminum baik. Antum syuhadaullahi fil ard. Dalam beberapa riwayat Rasulullah bersabda, kalian adalah saksi-saksinya Allah di bumi bagi seorang mayit. Maka saksi itu tidak mudah. Saksi itu dimintai pertanggungjawaban, Pak. Wah. Baik lah. Saksi je. Saksi itu ada kisahnya. Maka ada orang meninggal, Pak. Ada orang meninggal, orang ini sukanya ini mencuri kambing. Sukanya mencuri kambing. Ketika Mbah Yai memberangkatkan, mayat ini baik atau buruk, nggak ada yang berani menyaksikan. Yang satu orang tok, baik Pak Yai. Kok baik? Iya baik. Pinggirnya muni, Pak, senengannya nyolong wedhus. Lah yo kalau hidup ini menghabiskan kambing orangnya. Makanya lebih baik mati. Pak Yai tanyanya, mayit ini matinya baik atau buruk? Ya apa mati ini, Pak? Iki nek urip ngentekno terus akhirnya dua, Pak. Baik. Akhirnya kabeh muni baik. Karena apa? Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah. Kematian seseorang itu pasti membawa dampak kebaikan bagi yang hidup atau kebaikan bagi yang mati. Kalau orang buruk mati, kebaikan untuk yang hidup. Pencuri kalau mati, yang hidup Pak, yang baik Pak. Karena dengan kematiannya ayam aman, kambing aman. Iya. Makanya besok SPD wae, mayit ini baik atau buruk? Baik. Baik bagi yang hidup, tapi belum tentu baik bagi yang mati. Antum syuhadaullahi fil ard, kalian adalah saksi-saksinya Allah di bumi. Tapi kalian mendengar kalau di sini karang panas berarti sulit ya duduk di kuburan ini. Ya biqadril iktifa lah. Artinya ya sebagaimana kecukupannya itu. Terlalu cepat namun juga nggak boleh, Pak. Bapak saya itu meninggal hari Jumat Pon. Pagi jam 8 pas Jumatan dimakamkan. Setelah Jumatan dimakamkan, ada lagi yang meninggal tetangga sebelah. Tetangga desa, bukan tetangga rumah. Nah itu hujan, Pak. Mulai awal hujan sampai 4:30 hujan. Ketika hujannya mulai reda, Pak Yai memberi inisiatif, ayo cepat, segera kita sholatkan, segera kita berangkatkan. Disolatkan langsung diberangkatkan, tapi terlalu tergesa-gesa, terlalu kecepetan. Sehingga yang mikul, yang manggul ini ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ketika itu kerandanya masih dari kayu, Pak. Ketika gerimis mau hujan, banter-banteran oko-okokan, Pak, patah kayunya. Mayatnya jatuh, gedebuk neng paving, Pak. Masya Allah, hujan deras, orang-orang pulang, Pak. Akhirnya sama keluarganya diangkut pakai tangan langsung menuju makam. Itu karena apa? Terlalu tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa yang tidak diperbolehkan itu yang terlalu. Kalau yang ya sekedar biqadril iktifa lah, sebagaimana kecukupannya yaitu dijalankan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, tergesa-gesa memberi hidangan bagi tamu. Yang kedua, tajhizul mayit, merawat mayit. Wa tazwijul binti idza balagat.
Yang ketiga, tergesa-gesa yang termasuk sunnahnya Rasul adalah tergesa-gesa menikahkan anak gadis bila sudah waktunya. Bapak Ibu tolong kalau punya anak gadis, kalau punya anak perawan, segera dinikahkan. Kalau sudah waktunya segera ditanya, Nduk sudah punya calon apa belum? Kalau belum tak carikan. Soalnya anak gadis itu bisa menjadi fitnah, Pak. Kalau nggak segera kita nikahkan, nikah sendiri repot, Pak. Nikah nggak ada saksi, nggak ada wali. Tahu-tahu, masya Allah, apalagi di sini ini proyek semakin besar, pendatang semakin banyak. Di samping penyakit COVID, kemarin ada penyakit yang baru-baru ini baru muncul, namanya penyakit flu burung. Pernah mendengar ya? Penyakit flu burung itu, masya Allah, Pak. Pertama awak meriang, ting greges ngoten. Bareng greges, diperiksakan ke dokter nggak sembuh. Diperiksakan kemana-mana nggak sembuh, dibawa ke bidan, ternyata oh putrinya bapak ini kena penyakit flu burung. Ini nanti mual-mual, perut semakin besar, semakin besar, semakin besar. Lu kok baru sadar ya? Iya kok terlambat tuh. Nah itu penyakit flu burung semakin marak. Artinya pencerut makin membesar tanpa ijab kabul. Anak-anak gadis kita, anak-anak kita akhir-akhir ini, Pak, pangapunten, banyak didoktrin oleh mental-mental sinetron, oleh media-media televisi, media-media elektronik yang akhir-akhir ini, sehingga mereka mengatakan bahwa menikah tanpa rasa cinta itu tidak akan abadi. Bapak Ibu, mahabbah atau cinta itu dibangun. Mahabbah atau cinta itu ditumbuhkan. Kapan menumbuhkan rasa cinta? Kapan membangun cinta? Ba'dal ijab wal qabul. Setelah terjadinya prosesi ijab dan qabul. Seseorang mukmin yang baik dan mukminah yang baik, yang punya keimanan kuat, itu akan meyakini bahwa dengan siapapun dia bisa mencintai kalau memang itu halal baginya. Tapi dia tidak akan pernah mencintai kalau yang tidak halal untuknya. Lah, sekarang kan enggak. Saya enggak cinta. Lah ya wong urung ijab kok ujuk-ujuk cinta iki piye? Ketika seorang laki-laki dan perempuan ada rasa sebelum ijab, itu namanya nafsu. Tapi ketika setelah ijab, ngapunten, zaman biyen sing paling sepuh sinten? Sing paling sepuh. Pados sing paling sepuh. Pak Yanto, Mbah Noto atau Pak Yanto ya? Sing paling sepuh. Nek Pak Yanto kok rada grogi aku. Mate grogi, jenengan riyen pacaran apa mboten, Pak? Zaman dahulu itu nggak ada pacaran, tapi keluarga awet, Pak, langgeng. Sekarang sarjana banyak, universitas banyak, bahkan sarjana sesama sesarjana menikah, cerai, Pak. Apa yang salah? Apakah mereka kurang pinter, kurang cerdas? Mereka sudah pinter, sudah cerdas, tapi kurang bisa memaafkan, punya apa nengarani kurang punya rasa menghargai, itu yang tidak diajarkan. Makanya bapak saya itu nikah sama ibu tak tanya dulu, Pak, apa le? Jenengan riyen kalih mboke niku ya pacaran, Pak. Hus. Pak kok reno-reno. Mboten kula damel referensi, Pak. Jenengan pacaran mboten? Ya ora. Ibu menikah niku umur pinten, Pak? Umur 12 tahun. Jadi ibu saya menikah umur 12 tahun. Loh, lah ngoten niku nggih langsung, Pak. Ya ora. Bapak tunggal sak omah karo mbokmu iku ngenteni 6 tahun, Le. 6 tahun. Terus mbok jawab 6 tahun piye to, Pak? 4 tahun tok. Oh, iya 4 tahun. 4 tahun. Berarti usia 12 sampai usia 16 tahun tunggal saomah, Pak, muasyarah, bercengkerama, bergaul setelah halal tapi belum ada rasa cinta. 4 tahun. 16 tahun baru digauli. Sekarang coba anak gadis kita sama perjaka misalkan 2 hari saja minta jatah nggak dikasih, apa yang terjadi? Pulang kelunyur. Loh kok pulang nak? Nggak dikasih aku. Kamarnya dikunci 1 hari, masya Allah. Zaman dahulu, Pak, orang itu cepat tamyiz,
tapi lambat balignya. Tamyiz itu memahami, tamyiz itu bahasa Arab sing paling gampang iku pinter asline. Pinter yo mbah-mbah dhewe, ngisah-isah dhewe, pinter ngladeni, pinter melayani, itu tamyiz. Orang zaman dahulu usia 12 tahun sudah tamyiz tapi belum balik. Sekarang kebalikan Pak, entah karena kakean makan sarimi mbok. Orang itu cepet balik, tamyiznya lambat. Bahkan tamyiz aturan pemerintah sekarang wanita dibatasi usia 21 tahun. Jadi kalau belum 21 tahun sekarang tidak boleh menikah. Karena apa? Anak sekarang syahwatnya cepet, tamyiznya lambat. Makanya monggo lah tazwijul binti ini kita perhatikan. Karena sekarang pernah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda la yadkhulul jannata ad-dayus. Tidak masuk surga dayus. Dayus itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dayus itu adalah seorang laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap istrinya, terhadap anak gadisnya. Itu namanya dayus. Tidak masuk surga dayus. Dayus itu contohnya seperti ini. Panjenengan punya anak gadis usia kelas 2 SMA. Kemudian ada anak laki-laki datang, Pak, putrine wonten. Loh, sampean omahe ndi le? Kula Biak Barat, Pak. Oh, sampean pacare anakku toh? Bu ki lho ono bakal mantumu. Saka Biak Barat kuwi lho. Oh alah, ayo nak monggo pinarak. Nduk digoleki pacarmu lho. Nak, bapak ibu mau ke pasar, dianggap rumah sendiri. Ya, nanti kalau pulang pamitan nunggu bapak ibu. Nggih. Kalau ada orang tua seperti ini, zaman sekarang dikatakan orang tua yang pengertian. Masya Allah, orang tuamu kok pengertian sekali. Contoh yang kedua, panjenengan punya anak gadis, ada anak laki-laki datang, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, putrine wonten. Loh, anakku wedok sampean lanang. Omah endi le? Ngriko Pak. Sampean seneng anakku to? Nggih. Ngene lho Nak, nek seneng anakku ana tata carane. Kalau kesini bawa orang tuamu, cukup pripun Pak? Tironmu apa tak catete? Nek wong Jawa tiron barang Pak, tak catete pelencing pulang nggak kembali lagi Pak. Kalau ada orang tua seperti ini dikatakan orang tua yang kolot. Lah ini yang kira-kira yang nggak masuk surga, yang pertama atau yang kedua? Masya Allah. Makanya tolong hati-hati sekali kalau punya anak gadis, segera digriseni, disuruh nikah ketika sudah waktunya. Waktu itu kapan? Ketika perpaduan antara dua hal, yaitu antara tamyiz dan balik. Antara sudah mengerti dan sudah balik. Dua hal ini yang dinamakan idza balagot. Pun yang pertama, tergesa-gesa, terburu-buru. Sunnahnya Rasulullah adalah tergesa-gesa nyuguhi tamu, memberi hidangan tamu. Yang kedua, memberangkatkan mayit. Yang ketiga, menikahkan anak gadis bila sudah waktunya. Wa qada'ud daini. Bahkan Rasulullah di sini bersabda, man zawwaja bintan tawajjahullahu yaumal qiyamati tajal muluk, akhrajahu Ibnu Syahid. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang punya anak gadis dan dijaga kegadisannya, keperawanannya sampai dia menikah, maka besok di hari kiamat orang tuanya ini dipamer-pamerkan sama Allah. Inilah orang tua yang bisa menjaga kegadisan putrinya sampai menikah. Jadi masyhur besok di akhirat yang punya anak gadis dan terjaga kegadisannya sampai menikah, orang tuanya masyhur di akhirat, diberi mahkota kebanggaan. Allahumma amin. Yang keempat, wa qada'ud daini idza wajaba. Yang keempat adalah tergesa-gesa, terburu-buru nyauri utang. Bapak Ibu tolong yang punya hutang segera dibayar. Kalau hutang puasa ya dibayar puasa, kalau hutang duit ya dibayar duit. Tobatnya orang muslim itu beda-beda. Kalau kita melakukan dosa kecil, tobatnya adalah istighfar.
Kalau kita melakukan dosa besar, tobatnya adalah kalau memang ada had, lakukan hadnya. Kalau tidak ada had, maka cukup tidak usah diulangi, perbanyak amal solih. Itu tobatnya dosa besar. 4 hal. Yang ketiga, tobatnya orang yang punya hutang itu nyaur. Orang punya hutang kok astagfirullah, astagfirullah, muga-muga di sepuro Allah. Ora iso, Pak. Tobatnya orang yang punya hutang harus nyaur, harus bayar. Wong tobatnya wong duwe hutang istighfar penak, Pak. Hutang terus, kemudian istighfar selesai, enggak selesai. Tak umumkan, yang punya hutang kamu istighfar boleh, tapi untuk membersihkan dosa-dosa kecil. Kalau tobatnya punya hutang harus bayar. Iki kok padha ndiluki padha duwe utang ya. Bapak Ibu pangapunten, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dan ngutangi tetangga itu pahalanya besar, ngutangi tetangga terpaut 18 kali lipat. Kalau sholat jamaah dengan sholat munfarid 27 derajat. Tapi kalau sedekah dengan menghutangi tetangga, pahalanya lebih besar menghutangi tetangga, berlipat 18 kali lipat. Enak mengutangi ya? Oke, bebas ya. Ngutangi. Latihan ngutangi tonggo, latihan. Ini harus dipaksakan, Pak. Dan akhir zaman nanti, di akhir zaman kata Rasulullah, tetangga satu dengan yang lain akan sulit untuk saling hutang menghutangi. Antara tetangga satu dengan yang lain sulit untuk saling menghutangi. Kenapa? Mereka disibukkan dengan hutang-hutang ribawi yang mereka hidupnya nafsi-nafsi, sehingga antara tetangga satu dengan yang lain nggak peduli. Kenapa menghutangi tetangga itu 18 kali lipat lebih baik daripada bersedekah? Karena sebaik-baiknya sedekah itu ada unsur istidlal. Apa unsur istidlal? Ada unsur ngeremehke. Makanya sekali bersedekah, ada merasa lebih hebat, Anda lebih kaya, hancur ibadah sedekahnya. Bapak Ibu, nek panjenengan mboten nate dadi anak yatim nggih gak krasa. Kalau sampeyan nggak pernah jadi anak yatim, jadi anak yang dhaif gak krasa. Sekarang ngapunten Pak Yai. Kalau musim Muharram, Masya Allah, DPR ngumpulkan anak yatim, dibawa ke lapangan, disantuni Pak, Masya Allah. 200 anak yatim naik panggung panas-panasan, mau dikai amplop 20.000, ya Allah. Nelongso Pak. Sekarang sedekah itu menjadi sesuatu yang orang bangga melakukannya, tapi sedekah memberi hak kepada orang kaya, tapi tidak memberi kemuliaan kepada orang miskin. Satu contoh Pak, saya itu kebetulan istri saya yatim dari kecil, usia 2 tahun istri saya ditinggal kapundhut bapake. Kulo kawit umur 2 tahun cacat. Jadi dulu sering Pak ketika Muharram dipanggil ke kecamatan, dinaikkan ke panggung, dikasih uang 10.000 Pak. Demi Allah atiku nelongso. Aku dewe Pak sing alami. Jenengan oleh munggahno anak yatim, oleh Pak, tapi takoki anak yatime. Takoki rondo-rondone sing ditinggal mati bapake kuwi. Jenengan Bu umpama rondo janda diunggah ke panggung, dikai duit nelongso apa bunga? Nelongso, iku sedekah. Makanya sebaik-baik sedekah itu sedekah sirri. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu Pak sebaik-baiknya sedekah. Sekarang enggak ya, demi publik. Umpama anak yatim 200 gak popo lah diantar di rumah, kasihkan Pak RT sebagai percontohan. Ya Pak RT disuruh maju untuk anak yatim 200 anak yatim, Pak RT ini sing salaman, lebih terhormat Pak anak yatimnya. Sekarang enggak nurutin nepsune wong sugih-sugih kuwi. Kaya ya sing sugih. Iki kok rungokno apa ora iki? Ngomong nang sing sugih-sugih lho rungokno. Aku gregeten nek wong ngono kuwi. Iya. Sedekah itu bukan dari orang kaya kepada orang miskin, bukan. Sedekah itu dari orang yang peduli kepada orang yang membutuhkan. Makanya sedekah itu lebih rendah derajatnya dibanding dengan menghutangi tetangga. Menghutangi itu Masya Allah Pak, izah sekali loh Pak menghutangi itu. Utang piro rek? 2 juta. Bayar loh, beres 3 minggu selesai.
terhormat Pak. Tapi sekarang tetangga satu dengan yang lain mulai jarang menghutangi. Bu, panjenengan kok nggak seneng utang neng gone tonggo kena apa? Kok nggak seneng utang di tetangga kenapa? Oh, nggak dikasih. Ya nggak dikasih wong sampean kelakuane ngono. Nek wayah utang griseni wong. Nek wayahe bayar pura-pura lupa. Dawat-dawat lali. Nek wayah ketemu terus ketok-ketok kukur-kukur. Teng mriki enten tiyang model ngoten niku. Kathah wonge saiki teko. Ayo maju setunggal kene nggo contoh. Wong kok modele ngono utang kok ora gelem bayar. Bapak Ibu, saya ngefan sama seorang ulama namanya Khatib Al-Baghdadi. Beliau seorang ulama, juga seorang entrepreneurship, seorang pengusaha. Jadi terhormat sekali dan saya niru ulama yang namanya Khatib Al-Baghdadi ini. Apa perilaku beliau, Bapak Ibu? Khatib Al-Baghdadi itu kalau kemana-mana di sakunya ini ada uang. Untuk apa? Kalau ada tetangga yang sedang lemes ditanya, "Kak kok lemes?" "Nggih Pak Yai, butuhan kathah, mboten gadah duit." "Pak Yai nggak punya uang, kebutuhan semakin banyak." Apa kata Khatib Al-Baghdadi? "Nggak usah khawatir Kak, iki duit nyoh tak sili ngoten." "Bayar Pak Yai." "Yo bayar tapi yo sailingmu." "Mana kiai kok nganano duit ora nyegel." Khatib Al-Baghdadi. Di sini ada kiai yang seperti itu? Belum, kok nggak ada, urung dijajal kok. Belum. Kok senengane suudon wong kene karo kiai. Belum diuji coba kok wis nggak ada itu piye. Belum, sebentar lagi insyaallah ada. Allahumma. Naik bigol, naik kendaraan, ketemu sama tetangganya yang sedang lemes ditanya, "Kak kok lemes?" "Nggih Pak Yai, butuhan kadang mboten gadah duit." Nyoh duit ngoten. Suatu saat Bapak Ibu, Khatib Al-Baghdadi ini sakit 2 minggu. Tak ada satupun tetangga yang menjenguk. Siji gak ono sing nilii. Hatinya karena seorang ulama, hatinya peka. Matur sama Gusena, ngomong niki kali Gusena, "Nggih Bah, aku ki wong apik atau wong elek nak? Aku ini orang baik atau orang yang buruk nak?" "Kenapa Bah?" "Kalau orang baik nak, saya sakit 2 minggu pasti ada tetangga saya ngertak nih, kok Pak Yai Khatib kok nggak kelihatan di mana? Ini saya sakit 2 minggu nggak ada satupun yang kesini. Jangan-jangan saya ini orang yang akhlaknya buruk." "Sebentar Bah, sebentar," kata anaknya. "Setahu saya Bah, tidak ada orang di kampung ini sebaik panjenengan. Cobi kalau tak tanglet tonggo kiwot." Akhirnya pinggir rumah ditanya, "Pak Le, nggih Gus, jenengan boten ngireng nek abah niku sakit. Apakah engkau tidak mendengar Pak Le kalau abah itu sakit?" "Yo krungu Gus, gak krungu piye." "Mendengar Gus. Lah panjenengan kok boten kepingin nilai, ingin berkunjung?" "Gus, atiku Gus mendengar abah jenengan sakit gerah nelongso, kepingin ndang segera menjenguk, "Kenapa nggak segera menjenguk Pak Le?" "Gus, lah wong aku iku duwe utang, urung iso mbayar. Aku isin Gus, wong urung duwe utang urung iso bayar." Tetangga lagi ditanya seperti itu. Tetangga lagi ternyata satu kampung semua punya hutang sama Pak Yai Khatib ini. "Bah, yo nak, orang-orang itu Bah mendengar panjenengan gerah sakit, semua ingin kesini Bah, ingin menjenguk, tapi mereka malu Bah." "Kenapa malu nak?" "Ternyata Bah satu kampung ini semua punya hutang datang panjenengan." Ya Allah nak, gara-gara uang, gara-gara hutang menyebabkan terputusnya pahala iyadatil marid, menyebabkan terputusnya pahala menjenguk orang sakit. Lah pripun Bah? Maghrib ini nak, umumkan di masjid, umumkan di musola, di warung-warung yang ramai, umumkan nak, umumkan. Barang siapa yang punya hutang sama Khatib Al-Baghdadi malam ini lunas. Wah Pak, yang jamaah sholat di masjid nek wiritan ya banter. Alhamdulillah mandes ra kaprah. Wong utange lunas. Sing neng warung ora jamaah krungu pengumuman ya cocok. Wah, malam itu banyak yang datang Pak, banyak yang menjenguk Khatib Al-Baghdadi. Saking banyaknya itu pintunya itu sampai sempel Pak. Sempel itu patah. Lah yo utang ora gelem nyaur nyempelno lawah. Tolong kalau orang sini ngapunten,
Kalau memang ingin hutang, nggak usah yang ribawi, nggak usah yang mana, nggak usah ada bunga, nggak usah ada denda, nggak usah ada penalti. Tolong mulai besok kalau ingin hutang ke panitia takmir Masjid Al-Huda nggih. Ngeluh Pak nggih Pak. Kita takmire wis nekakno wong ki blarah. Mboten, ini perilaku, ini haliyah ulama-ulama zaman dahulu. Betapa permasalahan itu selesai Pak. Satu contoh, misalkan Masjid Al-Huda ini tolong jadikan masjid yang menjadi sumber inspirasi peradaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah masuk Madinah, apa yang pertama kali dibangun? 3 hal. Pertama kali Rasulullah masuk Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid. Yang kedua adalah pasar. Yang ketiga adalah pendidikan, ahlus sufah, peradaban. 3 hal ini yang dibangun oleh Rasulullah. Kenapa masjid? Karena dari masjid ini semua hal bisa terselesaikan. Orang punya hutang datang ke masjid lunas Pak. Karena di sini ada kantor debt free center, kelas bebas hutang. Kalau ada orang punya hutang masuk ke kantor ini pulang lunas. Tinggal angkanya saja yang belum lunas. Mentalnya sudah lunas, caranya sudah dapat, ilmunya ada, lunas Pak. Kalau ada masalah sengketa rumah tangga, di sini ada kantornya, Masjid Al-Huda. Kantornya apa? Kantor Samawa, Sakinah, Mawaddah, Warahmah, diselesaikan di masjid. Orang sedih datang ke masjid, pulang bahagia Pak. Jangan jadi masjid sumber masalah. Takmir karo takmir tukaran, muadzin sama imam tukaran, sehingga orang lebih nyaman di warung kopi. Kok neng warung kopi, neng masjid hawane panas, neng warung kopi adem. Jangan sampai seperti itu. Jadikan masjid ini menjadi sebuah alat solusi apapun. Ibu-ibu, makanya sekali datang ke Jawa. Sekarang di Jawa itu banyak sekali masjid-masjid yang mandiri. Di Surabaya ada Masjid Pemuda, di Seragen ada Masjid Al-Falah, di Jogja ada Masjid Suciati, Jogokarian dan lain sebagainya. Kalau yang NU yaitu Masjid Pemuda Surabaya. Itu takmirnya apa ngapunten? Usianya takmirnya 15 tahun. Paling tua takmirnya 23 tahun, namanya Mas Ibrahim. Takmir, ketua takmir usia 23 tahun. Kenapa takmir itu harus muda? Karena masjid butuh visi dan misi yang besar untuk peradaban. Lah nek takmire pensiunan, gak ya wis mengkis-mengkis lah Pak. Aneng pensiunan jenderal jadi takmir, ya wis karek botak watu. Bagaimana nyusun program Pak? Nggawa awak wis ewah kabeh. Makanya konco-konco sing nom ayo semangat ngeramekno masjid. Jangan sampai nanti masjid diramaikan orang-orang yang gak jelas sampai lagi kebingungan. Waduh, masjidku dikuasai orang lah. Yo, dek nane wayah sepi kue neng di. Saiki wayah rame sing ngeramekno wong liya kowe bingung. Ayo do semangat memakmurkan masjid. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qada'ud daini. Yang pertama tergesa-gesa, yang termasuk sunnahnya Rasulullah tergesa-gesa nyugui tamu. Yang kedua memberangkatkan mayit. Yang ketiga menikahkan anak gadis. Yang keempat kok hafal sampean. Urusan nyauri utang nanti ditanya sama bapaknya, Bu ngaji apa? Menyambut Ramadan ngaji apa, Bu? Nyauri utang. Takok ae. Yang kelima, wa taubatu minadz-dzambi idza farrata. Yang terakhir, yang kelima adalah tergesa-gesa taubat dari dosa ketika kita terlena. Bapak Ibu, saapi-api wong mesti duwe elek. Sebaik-baik orang pasti punya keburukan, seburuk-buruk manusia pasti punya kebaikan. Sebenarnya kita ini sama, ada baik, ada buruk. Tapi ini kok terkenal orang baik, mungkin kebaikannya banyak, kesalahannya sedikit, makanya terkenal orang baik. Orang itu kok terkenal orang jahat, orang buruk, mungkin karena dia itu amal solehnya kurang, yang kelihatan keburukannya. Tapi sebaik-baik manusia
adalah orang yang merasa dia pernah berdosa dan minta taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pelacur pun kalau taubat diterima oleh Allah. Bisakah seorang mantan pelacur punya anak soleh? Bisa, Pak. Bahkan diceritakan di beberapa kitab. Cuma cerita ini Israiliyat itu kita boleh percaya, boleh tidak. Dulu ada seorang wanita pelacur. Kalau diceritakan wanita pelacur ini nilainya 10 dinar. Ada yang mengatakan 10 dinar, ada yang mengatakan 40 dinar. Tapi yang saya baca 10 dinar. Kalau di dalam kitab Durratun Nasihin Irsyadul Ibad itu 10 dinar. 1 dinar itu senilai 4 gram emas. Jadi kalau kita baca kitab, ada kata-kata dinar, buku ada kata-kata dinar, itu 1 dinar itu 4 gram. 1 gram berapa Pak sekarang Pak? 1 juta. Saya orang jawab ratau nukokno kayak Pak. Kalau 1 juta, 1 gram 4 juta, 1 dinar 4 juta, berarti kalau 10 dinar berarti 40 juta. Ada seorang pelacur cantik, jamilah, harganya 40 juta. Tapi masih mahal Indonesia yo. Indonesia pernah 80 juta. Sing gak guyu berarti ratau roh kabar yo. Di Indonesia pernah 80 juta. Ini 40 juta. Ada seorang santri Abid. Abid itu bukan nama tapi julukan. Dia orang yang ahli ibadah. Dilalah antara rumahnya Abid dengan masjid, dengan tempat ibadah, dengan rumahnya pelacur, ini melewati Pak. Sehingga kalau dia dari pesantren, rumahnya Abid, mau ke masjid sholat, ini melewati pelacur ini. Sehingga setiap melewati dia nggak pernah lupa Pak. Selalu terbayang. Karena terbayang ada afirmasi. Karena ada afirmasi dia mendekati. Nggak mendekati pelacurnya, pembantunya. Juraganmu nuki piro yo? 10 dinar Mas. Akhirnya santri Abid ini Pak, pagi dia bekerja, sorenya dia ngaji, belajar demi mengumpulkan 10 dinar. Setelah terkumpul 10 dinar, wah, iki wis iso ngicipi iki. Dia ke situ, Pak. Ke situ dikasihkan pembantunya 10 dinar ini, masuk kamar dulu, Mas, masuk kamar. Ketika masuk kamar, pelacur ini mandi. Ini masih di kamar, Pak. Setelah mandi dengan pakaian yang pokoknya ngono ku ya apa biyene Pak ya? Mbok apa pakaian apa, Kak? Boys pokoknya ngono ku ya. Wis sampean bayangno dhewe lah. Aja bayangno perempuane, Pak. Perempuan pelacur ini masuk ke dalam kamar, ada burhan. Burhan itu bukti tanda keimanan di dalam hati pemuda Abid ini. Plek. Ketika pelacur ini duduk di sebelahnya, ini jantungnya sudah nggak terkontrol. Ada burhan, ada tanda iman, nangis dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Apa yang terjadi sehingga aku berada di tempat ini? Pingsan, Pak. Setelah pingsan ditunggoni karo pelacur, Mas, tangi, Mas, tangi, Mas, tangi, Mas. Sayu-sayu mendengar namanya disebut. Sayu-sayu mendengar seorang wanita membangunkan Mas, Mas, tangi, melihat wajah cantik pelacur, dia lari, Pak, sekencang-kencangnya. Mas, gak situ aku gak situ. Lihat duitmu piye? Wes pepen. Belah Pak. Saking taubatnya, Pak. Abid ini, pemuda ini lari, meninggalkan pesantrennya, meninggalkan gurunya, dia lari ke kampung halamannya. Barokai santri, Pak, di tempat pelacuran. Pelacur ini tobat, Pak. Tobat. Makanya sekali-kali Pak Yai bisa ya ke tempat pelacuran biar tobat dulu loh. Sesekali maksudnya untuk menobatkan para pelacur. Kalau kecantol Yai, kalau kecantol. Oh, berarti hatinya belum ada burhan, belum ada tanda keimanan. Lah, ya jangan sampai kecantol lah. Wong beriman kok kecantol. Ada burhan. Lah, karena keberkahan santri ini Bapak Ibu, pelacur ini dapat hidayah. Pemuda ini baru sekali dan belum tersentuh, belum terjamah olehku. Dia sudah menangis takut kepada Allah. Sedangkan aku melakukan setiap hari, aku melakukan tanpa henti. Aku tidak merasa berdosa. Ya Allah, makhluk seperti apa aku ini? Menangis pelacur ini dan dia bernazar.
Aku ingin menjual semua hartaku yang buruk ini, disedekahkan, kemudian hartaku yang baik, ahli wirosah, malul wirosah, harta warisanku, aku akan mencari pemuda ini untuk aku jadikan suami. Pergi Pak, mencari alamat pemuda ini, tanya apakah Anda kenal yang namanya Abid? Oh rumahnya sana-sana, diceritakan. Naik Pak pakai sekedup. Sekedup itu kalau zaman dahulu ada unta dikasih kemudian ada orang mengikuti, namanya sekedup. Sampailah di desa Abid. Setelah sampai di desa Abid ini, Abid ketika itu ada di sawah. Wahai Abid, ada seorang wanita cantik, kaya raya, pengikutnya banyak, mencarimu. Bayangannya Abid, saya nggak pernah merasa punya kenalan seorang wanita. Mungkin bukan saya, betul ciri-cirinya yang disebutkan seperti kamu. Akhirnya sekedup ini datang menjumpai Abid. Siapa gerangan ini mencari aku? Dibukalah sekedup itu, ternyata pelacur itu pingsan Pak, jantungnya putus dan mati Pak. Waduh, mati. Setelah mati pelacur ini, kalau memang dia mati karena aku, maka aku ingin mencari. Kalau ada saudaranya dia yang soleh, aku rela menikahinya. Ternyata Abid ini punya kakak yang miskin, yang soleh, belum menikah, dinikahi sama pelacur ini. Dari pelacur dan kakaknya Abid ini lahir generasi-generasi solihin, lahir generasi-generasi di Bani Israel, yang diantara mereka ini ada yang meriwayatkan menjadi nabi, ada yang meriwayatkan. Kalau tidak dikatakan nabi, orang-orang soleh. Artinya apa? Seburuk apapun kalau kita bertobat, Allah akan menerima tobat kita. Allahumma amin. Jangan pernah merasa dosa kita banyak, rahmat Allah lebih luas dari dosa kita. Ini namanya roja. Seburuk apapun kita, kalau kita mau bertobat, Allah akan menerima tobat kita. Dan tobat yang terindah, tobat yang paling besar, pertobatan yang paling besar nanti ketika kita memasuki awal pertama bulan Ramadan. Allahumma amin. Malam pertama bulan Ramadan. Ketika malam pertama bulan Ramadan, Allah turun di sama'id dunya. Allah turun dengan melihat, dengan kasih sayang rahmatnya kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka saat itu karena nadhrur rahmatillah, karena penglihatan kasih sayangnya Allah itu, tidak ada satu makhluk yang bernama mukmin atau muslim saat itu yang berpuasa kecuali dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga ada barokah dan manfaatnya. Doa nanti dari Kiai Sesepuh ngriki mawon, saking kula ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.